Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awin, NIM 25532290, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas PGRI Semarang, bidang studi IPS. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Darul Mu'alamah dengan materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Gimana orang tua kalian pada sehat di rumah? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan juga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga orang tua kalian di rumah ya dilancarkan semua aktivitasnya dan juga dimudahkan rezekinya dan juga diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum itu siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah ya, kita absen dulu. Nanti Bapak absen ya. Nanti adik-adik yang di absen namanya jadi angkat tangan. Kalau perempuan itu bilang hadiroh ya. Kalau laki-laki hadir ya. Tuh. Ahmad Damiri. Oke, ada ya. Terus Amelistia Putri. Arizki hadir. Asyifa Nur Aisyah, oh iya ada. Bintang Satria Aska hadir. Cahya Ningrat, Farel Aditya ada. Hendra Herdiawan ada. Imam Herudin, Abdul Jabbar Rifai, Muhammad Heril Bahri, Muhammad Ilham, Muhammad Yaziz Bustami, Revan, Namira Ramadhani, alhamdulillah. Rima Hairunisa, alhamdulillah. Sangkori Safatul Iza, Iyani, alhamdulillah. Semuanya hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan dalam menuntut ilmunya ya, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah dunia wal akhirah. Baik, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPS ekonomi, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti dipandu oleh adik-adik ya. Siapa yang akan mandu? Oke, Neng Kori silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ila ustadzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa sudah. Kita sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib. Apa lagu wajibnya? Indonesia Raya atau Garuda Pancasila? Garuda Pancasila. Kompakan ya. Oke, ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot masih sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tidak satu. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya. Lagu wajib sudah kita nyanyikan ya. Kita sebelum ke materi untuk penyemangat ya. Untuk penyemangat nanti ada yel-yel 12. Tapi sebelum itu kita bacakan sholawat terlebih dahulu ya. Sholawat kamilah ya. Sholawat kamilah, kita bacakan sholawat kamilah. Pada bisa semua? Oke ya. Kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina
Sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholawat kita tadi disampaikan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalian kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik adik-adik, ya kita menginjak kepada materi kita itu yaitu pelajaran IPS ekonomi, ya. Untuk itu kita akan membahas aktivitas memenuhi kebutuhannya. Ini nggak ada ininya ya, ada penghapusnya. Oke, pakai ini aja, pakai kertas ya. Coba untuk adik-adik ini hapus nih ya, hapus. Kayaknya permanen ini. Udah aja itu yang di atas aja ya. Terima kasih untuk saudara Ilham ya. Oke ya, kita langsung ke materi yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan. Oke. Ya. Nah, yang namanya manusia, kita memiliki kebutuhan tersebut ya, atau memenuhi kebutuhan yang terbatas. Ya, tidak selalu keinginan kita itu dipaksakan ya, maka kita harus ada konsepannya ya. Oke ya, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan alat pemuas kebutuhan, yaitu berupa misalkan kita ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, itu apa sih kebutuhan primer? Siapa yang tahu kebutuhan primer? Nah, itu kebutuhan pokok ya. Contohnya seperti apa kebutuhan pokok? Nasi. Terus apalagi? Gandum itu berupa makanan, ya, berupa makanan. Dan apalagi? Karena kebutuhan primer itu ada 3. Satu, kebutuhan pangan, papan, terus sandang, pangan, papan. Kalau sandang itu adalah kebutuhan pakaian ya, sandang itu pakaian. Seperti apa pakaian? Baju ya, baju, terus celana,
Nah, itu kita membutuhkan itu dinamakan kebutuhan pokok atau primer ya. Kalau misalkan adik-adik mau sekolah tidak pakai pakaian, kita malu sekolahnya ya. Jadi telanjang, mustahil itu, karena itu sudah kebutuhan pokok atau primer ya. Terus kita lapar, itu perlu makan ya. Kita harus mencari nasi, makanan atau wuduk ya, jajanan. Nah, cara memenuhi kebutuhan pokok itu kita gimana caranya? Nah, karena kebutuhan pokok itu bersifat wajib ya, wajib dalam bahasa bahasa agamanya wajib. Terus kebutuhan apalagi tadi? Sekunder ya, sekunder. Apa sih contohnya sekunder itu? Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer, seperti tadi televisi, radio, media sosial, HP. Nah, kalau HP mah itu sekarang ini sudah mendekati kebutuhan primer ya. Kenapa? Perlu informasi ya, misalkan nanya kabar. Adik-adik kan di sekolah bawa HP. Nah, tahunya mau pulang itu takutnya sama orang tua adik-adik, ditanya gimana ini udah jam segini kamu belum pulang. Nah, nanti ada orang tua yang ngabarin ke adik-adik, ntar adik-adik jawab, maaf Bapak Ibu ya, saya ada kegiatan di sekolah. Nah, itu termasuk kepada HP itu kebutuhan primer, hampir kebutuhan pokok. Dan juga kendaraan sekarang itu udah hampir mendekati ya, dekati. Yang dulu mah itu lengkap dari kebutuhan primer tadi ya, dimasukkan kebutuhan sekunder. Sekarang kendaraan dan HP itu termasuk kepada kebutuhan primer. Karena apa ya, semakin maju zaman sekarang, jadi kita itu udah zamannya canggih ya. Kalau kita tidak mengikuti zaman itu, kita akan tertinggal. Oke ya. Nah, itu. Terus tadi kebutuhan sekunder itu udah ya, sekunder itu pelengkap dari kebutuhan primer. Ada yang ketiga itu kebutuhan tersier. Nah, ini tadi kita tulis ya. Kebutuhan manusia Nah, ingat ya, manusia memiliki kebutuhan yang terbatas. Nah, terbatas. Maka dari itu ya, dari itu maka dari itu maaf maka dari itu karena tidak pas ya, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan ya,
memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memerlukan alat pemuas kebutuhan yang memadai, ya. Nah, jadi ya, untuk manusia memiliki kebutuhan yang terbatas, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan alat pemuas kebutuhan yang memadai, ya, yang memadai. Seperti tadi ya, kebutuhan di antaranya ya kebutuhan primer. Yang pertama kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok. Ya, langsung sambil dite ya, bulte. Atau kebutuhan utama. Contohnya apa? Seperti tadi ya, sandang, pangan, papan, ya, sandang, pangan, papan. Nah, kebutuhan primer itu contoh diantaranya sandang, pangan, dan papan, ya. Sandang itu contohnya seperti pakaian, terus makanan, ya, makanan, terus apalagi pakaian, makanan, dan tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan pokok, ya. Maaf, ini salah arti nih. Berarti sandang itu tadi pakaian, ya. Maaf. Ini langsung digabungkan ke sini nih. Nih, pakaian, terus pangan baru, ya. Baru makanan, ya. Maaf. Contohnya makanan. Terus papan tadi, ya, seperti papan apa? Tempat. Nah, baru masuk, ya. Tadi digabungkan. Nah, itu ya contohnya. Sandang itu pakaian, pangan adalah makanan, terus papan ada tempat. Ya, banyak contoh-contohnya. Pakaian itu seperti apa yang mengacu kepada kebutuhan wajib. Makan itu seperti apa, kalau misalkan tidak suka nasi, makannya makanan pokoknya apa, seperti roti, seperti mie, itu sama juga, ya. Terus tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu seperti rumah, kalau nggak punya rumah seperti kontrakan atau gimana, ya. Nah, itu suatu kebutuhan primer. Ini
Udah kebutuhan pokok ya. Primer yaitu kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu wajib ya, harus. Nah, setelah kebutuhan primer yaitu kebutuhan sekunder. Yang kedua kebutuhan sekunder. Nah, apa sih kebutuhan sekunder itu? Jadi pelengkap dari kebutuhan primer. Nah, kita harus tahu ya tingkatan-tingkatan kebutuhan. Jadi ini mah walaupun kita tak harus mengubah kebutuhan ini, yang penting kita pokok dulu ya. Setelah kita pokok terpenuhi, baru ke kebutuhan sekunder. Contohnya seperti apa kebutuhan sekunder? Di sini ada penjelasannya ya. Seperti apa? Televisi, handphone, terus majalah ya. Nah, itu atau tas mewah ya. Tas ya. Tas itu kebutuhan sekunder pelengkap dari kebutuhan primer ya. Banyak contohnya ya, seperti tadi contohnya televisi, TV ya, bisa TV, terus HP ya. HP itu suatu kebutuhan yang pelengkap. Kalau walaupun tidak punya juga ini HP itu apa-apa ya, kalau tidak kebeli, jangan membadi orang tua. Apa ibu, ini teman-teman sudah punya HP, masa saya tak punya HP? Nah, jangan terlalu memaksakan. Nah, ini hanya pelengkap ya, tetapi ini hampir ya. Zaman sekarang ini hampir itu kita mendekati kebutuhan pokok atau primer ya, primer. Karena butuh informasi dan juga kendaraan ya, kendaraan itu ya, kebutuhan pelengkap, kebutuhan pokok. Nah, ini seperti motor, kendaraan itu mobil ya, sepeda, banyak ya contohnya. Terus yang ketiga itu kebutuhan tersier ya. Yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, siapa yang tahu nih kebutuhan tersier itu apa sih? Kebutuhan yang mewah, 100 ya. Itu kebutuhan yang mewah. Contohnya seperti apa? Tas mahal, mobil mewah ya, Fortuner ya, terus Pajero. Nah, banyak ya contohnya itu mobil-mobil mewah ya. Nah, ini kebutuhan tersier ini, kebutuhan mewah harus diukur dengan pendapatan kita. Misalkan ini adik-adik ya, kalau sudah dewasa, pendapatan kita mampu nggak dibeli mobil mewah? Mampu, mampu ya silahkan. Kalau nggak mampu, cuman memaksakan, misalkan saya itu mau beli mobil mewah. Mobil mewah itu kan resikonya banyak ya, seperti resiko tahunan itu, seperti pajaknya mahal juga, tanggung jawabnya apa,
ininya kewajibannya harus bayar pajak. Nah, kalau Fortuner itu pajaknya berapa juta per tahunnya? Kalau Pajero itu berapa tuh? Nah, itu. Jadi harus diukur dengan kemampuan kita. Nah, ini mah hanya pelengkap saja. Kalau memang sudah kita mahir usahanya, sudah jadi bos, mudah-mudahan jadi bos semuanya ya. Amin. Orang-orang yang sukses ya. Keinginan kita tidak muluk-muluk ya, harus setinggi langit ya. Tapi harus didasari dengan kemampuan, jangan terlalu memaksakan. Oke ya. Nah, itu mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Siapa yang mau nanya? Pak. Apa? Apa yang dinamakan substitusi? Nah, barang substitusi ya. Nah, barang substitusi itu adalah barang kebutuhan pengganti dari barang yang lain, asalkan barang itu satu manfaatnya beda jenis atau tapi satu manfaatnya, barang substitusi ya. Itu dinamakan barang substitusi. Itu dua barang yang berbeda tetapi untuk kemanfaatannya sama. Nah, itu dinamakan barang substitusi. Contohnya seperti apa? Seperti kita memerlukan nasi ya, nasi untuk makan. Nah, untuk makan nasi. Nah, kalau tidak ada nasi digantikan dengan barang lain tetapi manfaatnya sama, seperti apa? Seperti kita beli mie. Mie. Nah, mie boleh itu nasi digantikan untuk sementara pakai mie atau pakai roti atau jajanan yang lain seperti kebanyakan adik-adik beli seblak ya. Beli seblak terus beli apa? Bakso. Ya, itu ya. Nah, walaupun berbeda jenisnya tapi fungsinya itu sama, itu mengenyangkan perut. Nah, itu ya. Itu dinamakan barang substitusi. Nah, ada lagi yang mau tanya? Oke. Barang apa? Barang lirit ya. Barang lirit. Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali. Adek Amel ya. Nah, untuk barang lirit adalah apabila jumlahnya itu sedikit, itu barang tersebut akan menjadi teman kita, akan bermanfaat untuk kita. Kalau banyak, barang itu akan menjadi petaka buat kita. Itu dinamakan barang lilit. Seperti apa sih contohnya? Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini udah paham ya? Kalau boleh ya sambil ditulis ya, barang lilit ya. Barang lilit. Lilit. Barang irit ya, bukan lilit. Irit ya. Maaf. Ilit. Barang ilit. Coba ilit. Barang irit ini ya adalah
sedikit akan bermanfaat buat kita ya. Saat dan apabila banyak dan menjadi ya, baca nggak ini? Maaf ya, tulisannya agak ceker. Menjadi, barang akan menjadi akan menjadi petaka bagi kita. Contoh ya, contoh. Siapa yang tahu? Api, ya boleh, api ya. Satu lagi siapa? Air, oke ya, air, bagus ya. Apalagi? Dan lain-lain ya, dan lain-lain. Atau angin juga ya, angin ya, angin. Ini 3 contoh aja ya, api, air, angin atau udara ya. Kenapa ini barang ini dinamakan barang lilit? Kalau sedikit menjadikan teman, kalau banyak menjadi petaka bagi kita. Bagaimana? Nah, kalau sedikit ya, sedikit api ini jadi teman, jadi menjadi sumber kebutuhan. Seperti apa? Mau masak nasi kan kita perlu api ya. Nah, ini jadi teman. Kalau kebanyakan api itu akan menjadi ya. Nah, itu akan menjadi petaka. Begitu juga air dan seterusnya. Nah, setelah itu udah paham untuk barang-barang tersebut ya. Nah, udah ditulis semuanya. Nah, boleh nanti kita akan diskusikan pelajaran hari ini ya. Silahkan adik-adik menentukan kelompoknya masing-masing ya. Buat kelompok 3 kelompok ya. 3 kelompok, minimal 3 kelompok. Boleh ya? Dirubah bangkunya, siapa nyamannya dengan siapa? Sok menentukan kelompoknya dengan siapa-siapa. Harus ini kalau misalkan ada laki-laki, perempuan gabung ya. Sok tentukan kelompoknya, rubah boleh rubah. Ini masuk kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya, sok dapat 2. Ada 4 kelompok. Banyak 4 kelompok. 4 kelompok apa 3 kelompok? 5. Minimal 4 kelompok atau 3 lah. Jangan terlalu banyak. Jadi aja gabung. Nah, ini satuin biar lebih kondusif ya, jangan berserakan. Sok coba Heril ke sini. Sok
ini Ilham mau masuk ke kelompok mana? Ini kelompok berapa? 3. Ini aja bikin 3 kelompok aja ya. Satu ini kalau perempuan pengen satuin ya. Ini semuanya. Nah ini sok. Terus kelompok 3-nya tambah lagi peserta, jangan kebanyakan di kelompok 3. Satu lagi sok. Siapa? Damiri. Oh Damiri ini. Nah itu ya Damiri. Terus ini Abus masuk kelompok 3 ya. Nah itu ini kelompok satunya perempuan semua, boleh ya. Nah nanti Bapak akan kasih tugas ya. Untuk tugasnya mengenai ya pembahasan tadi ya. Pembahasan tadi, jadi tadi kan udah pada ngerti ya, disimak, yaitu tentang kebutuhan. Terus kebutuhan itu ada berapa? Ada 3. Satu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan itu silahkan ini dirundingkan dengan kelompoknya. Bapak tadi udah ini kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Silahkan yang mau pilih kelompok mana nih? Primer atau sekunder ini? Kelompok 3 primer, kebutuhan apa? Primer. Tersier. Terus kelompok, berarti ini sisanya kelompok 2 sekunder. Nah, ditulis kebutuhan apa ini? Kebutuhan tersier. Apa yang dinamakan kebutuhan tersier? Nanti persentase ke depan ketua kelompoknya. Terus diberikan contoh-contohnya kebutuhan tersier. Oke, siap? Nah, terus ini kebutuhan sekunder. Apa yang dinamakan kebutuhan sekunder? Tadi udah dijelasin ya, pada nyimak ya. Terus apa saja contohnya? Terus ini kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer itu, nah nanti disebutin presentasi di depan ketua kelompoknya dan contoh-contohnya ditulis di buku ya. Oke, siap. Ini dihapus dulu ya. Udah pada ini, sok ditulis di buku ini, buku tengahannya aja, tengahan, supaya ini. Terus contoh-contohnya nanti ketua kelompoknya jadi harus presentasi menyebutkan artinya. Kalau menjawabnya runding dengan anggota kelompoknya. Kebutuhan tadi primer ininya. Primer itu kebutuhan apa, artinya, terus contoh-contohnya apa-apa saja. Sok ditulis ya. Terus ini kelompok. Ditulis ya, Neng. Ayo bantu tuh yang lainnya, bantu. Supaya ini jangan mikir sendirian. Ngerti semua. Ilham udah paham? Terus apa ya? Ayo. Silahkan. Diskusi. Nanti siapa yang akan presentasi? Apa Parel? Oke. Kamiri. Harus ada ketuanya, jangan jangan saling andalkan. Bismillah ya. Itu tadi kan udah paham ya? Udah dijelasin. Nyantai aja ya, nyantai aja. Jangan terburu-buru, yang penting pasti ya untuk jawabannya. Minimal 3 aja.
Untuk contoh minimal 3 yang tadi Bapak jelasin, atau beda-beda lagi contohnya boleh, asalkan nyambung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Apa? Apa? Hah? Silahkan. Kalau ada halangan keluar. Ini ada halangan mendesak ya. Nanti kesini lagi ya. Udah. Di tengahan aja, tengahan supaya nggak belibet. Nah, apa-apa saja, terus ditambahin sama cahaya, dikasih tahu sama kelompok-kelompok yang lain, teman-teman yang lain, takutnya ada tambahan-tambahan sebelum presentase ya. Terus ini udah belum? Udah. Nanti runding ya, runding, terus dipikir-pikir lagi siapa yang akan presentase. Untuk agenda ya. Udah, nanti tunggu kelompok yang lain ya. Udah semua? Alhamdulillah udah semua ya. Mungkin udah pada paham ya. Alhamdulillah. Oke, siapa yang terdahulu pengen maju kelompoknya? Kelompok 3. Jangan berebutan ini. Kelompok 1 katanya nih, laki-laki harus mengalah ya. Kalau perempuan itu pengennya buru-buru ya, pengen dimanja, disayang. Perempuan itu makhluk halus. Jangan nggak usah dikerasin ya. Dikasih kesempatan untuk kelompok 1 ya. Coba ini kesini presentasinya. Namira ya, Neng Namira. Nah, untuk ketua kelompoknya Neng Namira, coba Bapak nah coba Bapak sebutin ya. Tahu nanti Namira sebutin untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang menyangkut kemewahan. Contohnya seperti rumah mewah, tas mewah, dan mobil mewah, dan barang-barang mahal lainnya. Nah, untuk kelompok lain setuju? Ya, bagus ya. Nah, nanti untuk kelompok ini sudah paham ya. Ini 100 ya. Sip. Siapa lagi? Kelompok mana? Kelompok 2. Sok. Kelompok 2. Silahkan. Kelompok 2 atau kelompok 3? Tadi kelompok 3 pengennya. Maju. Kelompok 3 ya. Nah, diwakili oleh Saudara Bintang ya. Silahkan Bintang presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjelaskan mewakili kelompok 3 untuk menjalankan kebutuhan primer. Primer ya. Kebutuhan primer adalah berupa sandang
adalah pakaian, pangan adalah makanan, papan adalah tempat tinggal. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Kebutuhan utama contohnya seperti sandang, pangan, ya. Pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Oh, betul? Betul. Ya, betul ya. Sip. Terima kasih ya. Silakan duduk ya. Untuk presentase untuk kelompok 2 ya, diwakili oleh siapa? Farel. Oke, Farel ke depan. Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 3. Kelompok 2, tadi kelompok 3 udah. Kelompok 2. Iya. Saya sini akan mempresentasikan tentang kebutuhan sekunder. Sekunder. Apa yang dinamakan kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kelengkapan kebutuhan primer. Seperti televisi, HP, dan kendaraan. Kendaraan. Nah, ini kelompok 2 itu bagian tugas itu dia pengen menjelaskan tentang kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini tadi udah dijawab sama Farel, ada kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya tadi apa? Televisi, HP, dan kendaraan. Masuk ini bisa jawabannya ini kena nggak? Ini kelompok yang lain? Iya. Terima kasih ya. Ya udah semua ya. Silakan duduk lagi ya. Oke, kita kembali kepada semula ya. Diberesin lagi untuk bangkunya ya. Karena udah kerja kelompoknya. Ya. Oke ya. Nah, udah pada paham tadi ya, udah kelompok udah, tadi bagi tugas udah, berarti udah menguasai materi ya, udah menguasai materi. Kita lebih luas lagi kepada materi ya. Nah, itu tadi ya, kalau kita punya keinginan, punya kebutuhan sebagai manusia, jadi memiliki kebutuhan berbeda ya, mungkin ya, atau terbatas ya. Nah, tergantung kepada pendapatan kita ya, kan masing-masing manusia itu kemampuan dan pendapatannya berbeda ya, dan juga nasibnya juga berbeda. Ada yang jadi bos ya, ada yang jadi orang biasa. Nah, maka dari itu kita harus membatasi pengeluaran. Oke, kalau misalkan kita mampu beli apa-apa juga ya, boleh. Kalau tidak mampu, kita harus dibatasi ya. Mana yang lebih dahulu ditentukan. Jadi kebutuhan itu jangan terlalu dipaksakan. Terlebih dahulu kita mengkacu kepada tadi ya, kebutuhan pokok dulu, yaitu kebutuhan primer, baru kebutuhan selanjutnya. Misalkan kita punya gaji ya, pendapatan seharinya itu cuman 100.000 atau lebih gede ya, 200.000. Nah, maka pendapatan itu disesuaikan ya, pengeluaran itu disesuaikan dengan pendapatan. Jangan sampai ya pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Kalau pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, maka tiap hari kita ngutang mulu. Misalkan ya,
Misalkan kita pendapatan seharinya 100.000, maka pengeluarannya harus 50.000 atau 80.000. Jadi harus ada tersisa atau balance. Kalau balance itu udah termasuk apa? Fiktif. Takutnya begini, ya. Takutnya kita ada sesuatu musibah, ya. Kalau tidak diukur dengan pendapatan kita, misalkan kita sakit, ya, kita sakit, pendapatan kita 100.000 sehari, terus pengeluaran kita 100.000 sehari, jadi tidak punya tabungan, tidak punya simpanan. Nah, pas kita sakit berarti harus berobatnya. Gimana cara ngambil uangnya? Gimana cara biaya perobatannya? Jadi harus pinjam gitu. Jadi makanya pengeluaran kita harus dibatasi. Kalau pendapatannya minim, kalau pendapatannya misalkan seharinya 1 juta, itu udah mewah bisa, ya. Gitu. Misalkan seharinya 2 juta, udah bisa kebeli mobil mewah nantinya kalau pengeluarannya sedikit. Nah, jadi itu intinya. Jadi kita pengeluaran itu harus dibatasi. Kalau pendapatannya minim, misalkan gajinya sebulannya itu 2 juta, ya. Kalau 2 juta udah minim juga, ya. Jadi resiko sekarang itu pada mahal, ya. Resiko sekarang itu mahal, cabai mahal, apa mahal gitu. Nah, untuk udah jadi kepala keluarga, apalagi ini perempuan jadi ibu rumah tangga, kalau ingat resiko itu resiko dapur, pengeluaran dapur itu pusing, ya. Minyak mahal, apa mahal, minimal. Jadi pengeluaran di dapur itu minimalnya 50.000 resiko dapur itu udah termasuk ngirit, ya, irit. Belum berasnya, ya. Berasnya berapa duit coba beras sekarang? Tahu harganya? Beras mahal, lebih dari 10.000, ya, 1 kilonya. Terus 12, ya, 12. Terus untuk beli minyaknya juga, beli cabainya juga, beli keperluan yang lain, gas juga, itu udah puyeng. Duit 50.000 itu tidak cukup, maka itu harus kita kita ukur, ya. Misalkan tadi pendapatan kita berapa tadi per bulannya? 2 juta. Nah, jadi kalau mengeluarkan seharinya 50.000 untuk resiko dapur, belum juga untuk jajan, belum juga untuk yang lainnya. Nah, hitungan pengeluaran sehari 50.000 kali sebulan itu 30 hari, ya. Berapa duit coba? 1.500.000. Gaji 2 juta, cuman sisa 500, belum juga jajan, belum juga yang lain. Makanya itu tadi intinya, ya, pengeluaran harus diukur dengan pendapatan supaya kita tidak banyak utang, memaksakan, ya. Pendapatannya sedikit, ya, terus keinginannya tinggi, resiko dapur juga terlalu gede resikonya, ya, gitu. Jadi, dan juga untuk supaya nanti takutnya kita seperti sakit apa gimana, kita harus ada uang yang disisipi, ya, atau tabung, ya. Nah, seperti resiko tadi 50.000 sehari, sebulan 1,5 juta. Terus ini setengahnya harus ditabungkan, ya, ditabungkan untuk keperluan yang lain. Dan juga kalau misalkan seharinya itu 100.000 pengeluaran, sebulan berapa? Sebulan
3 juta, gajinya 2 juta, berarti kurangnya 1 juta itu. Wah, itu bahaya ya. Jadi harus kita keperluan itu harus diukur dengan kemampuan atau pendapatan kita. Nah, oke, mungkin dari adik-adik ada yang bisa menanggapi dari permasalahan ini? Ya, paham semuanya ya? Siapa yang ingin bertanya lagi? Nanti mungkin ada adik-adik yang ingin menjawab juga. Silahkan. Udah pada paham ya? Insya Allah pada paham. Oke ya, lanjut lagi ya. Karena udah paham, kita lanjut ke materi ya. Materi berikutnya. Tadi tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, tersier. Dan ada bagian-bagiannya. Nah, ini. Nah, ini juga kebutuhan berdasar waktu pemenuh kebutuhan dibedakan menjadi 4, yaitu kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Terus yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang, merupakan kebutuhan yang dapat ditunda pelaksanaannya atau dilaksanakan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, kebutuhan mendesak, merupakan kebutuhan yang datang secara tiba-tiba. Terus yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu, merupakan kebutuhan yang diperlukan sepanjang hayat. Nah, kita bahas ya mengenai kebutuhan-kebutuhan berdasarkan waktu dan kebutuhannya tersebut. Ini ada 4 tingkatan ya. Disimak, oke ya. Apa sih kebutuhan sekarang? Nah, kebutuhan sekarang tadi ya, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Misal kita ada orang sakit, teman kita yang sakit, misalkan di kelas ya, di kelas itu teman kita yang sakit. Nah, ini adik-adik suka ini apa, ada uang kas atau gimana? Nah, itu. Nah, tiba-tiba ada teman kita sakit, maka dibutuhkan itu uang. Nah, uang. Atau juga ini punya uang jajanan lebih, kita patungan ya untuk menjenguk orang sakit, teman kita yang sakit. Nah, kita gimana caranya ini membantu orang sakit? Ini kebutuhan yang tiba-tiba yang diperlukan ya. Dan juga yang kedua tadi, kebutuhan masa yang akan datang, merupakan kebutuhan yang dapat ditunda pelaksanaannya atau dilaksanakan pada masa yang akan datang. Contohnya apa? Nah, kebutuhan kebutuhan masa yang akan datang, seperti contohnya seperti beribadah ya. Kita ibadah umroh, ibadah naik haji, itu kan suatu proses kebutuhan dalam ibadah, tapi tidak harus sekarang, itu bisa ditunda, itu sesuai dengan kemampuan kita, bisa nabung dulu ya.
Terus yang ketiga, kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang datang secara tiba-tiba. Misalkan di sini kalau tidak dipenuhi, maka kebutuhan itu akan dampak negatif pada kita. Nah, ya, kebutuhan mendesak seperti apa? Contohnya, seperti misal ketika kita lapar, maka kita dibutuhkan untuk mencari makanan. Itu sangat mendesak banget bagi kita, ya. Nah, itu. Jadi di tingkat-tingkat kebutuhannya, ya. Itu kebutuhan yang ketiga, itu kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan kita perlu makanan atau jajanan, ya, atau minuman, ya, beli minuman. Itu. Terus yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang diperlukan sepanjang hayat. Misalkan ini contohnya, sepanjang hayat itu kebutuhan seperti apa? Makan. Sepanjang hayat itu kebutuhan dalam bentuk misalkan rumah boleh, pendidikan. Nah, ini pendidikan suatu kebutuhan bagi manusia, ya. Karena kalau tidak ada pendidikan atau pengetahuan atau ilmu yang kita peroleh, ya. Misalkan kita tidak punya ilmu, maka dalam kehidupan kita akan terasa gelap. Nah, oke, ya. Nah, itu intinya kita di sini mencari ilmu itu untuk menunjang kehidupan yang akan datang, ya, sepanjang masa gitu. Pendidikan misalkan kita tidak punya ilmu, misalkan tidak bisa baca, tidak bisa hitung. Nah, apalagi tidak bisa baca, bisa hitung, ya, itu susah sekali. Nanti akan dibodohi oleh orang. Misalkan contoh kasus, ya, di sini abai, misalkan, maaf ya, abai tidak bisa baca dan hitung. Nah, terus untuk membeli sesuatu, ya, misalkan beli makanan ke warung, terus kembaliannya dibodohi oleh tukang warung. Nah, karena tidak hitung, kita langsung masukin aja ke kantong, padahal itu kurang. Nah, itu, ya. Jadi kebutuhan mengenai pendidikan itu kebutuhan sepanjang masa, ya. Nah, kebutuhan ada tingkatan-tingkatannya, ya. Kebutuhan pendidikan tadi, ya. Yang berikutnya, kebutuhan berdasarkan sifat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Seperti apa sih kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan fisik, ya, fisik. Jasmani berupa jasad, fisik. Kalau rohani itu kebutuhan ruh, ya, kebutuhan ruh. Seperti apa contohnya? Kebutuhan fisik yang apabila dipenuhi akan memberikan manfaat pada jasmani orang tersebut. Contohnya kebutuhan olahraga, kebutuhan makan, kebutuhan obat-obatan, dan lain sebagainya. Kalau misal kita tidak makan, maka jasad kita akan mati, ya, maka tidak akan kuat, gitu, ya, lemas. Terus minum, itu kebutuhan jasmani.
Terus kebutuhan yang kedua, kebutuhan rohani, kebutuhan ruh ya. Penting ya, ruh kita harus dikasih kebutuhannya ya, dipenuhi kebutuhannya ya. Seperti apa? Apabila dipenuhi akan memberikan kebahagiaan pada rohani orang tersebut. Nah, misalkan kita sering mengaji, sering ibadah, sering kalau di dalam pelajaran agama mah kita sering beribadah ya, beribadah terus sering membaca Al-Quran. Nah, itu sangat-sangat baik untuk rohani kita. Jangan sampai nanti rohani kita tidak diisi dengan refleksi tersebut ya. Jadi tidak punya ukuran ya, tidak punya ukuran dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang betul atau mana yang salah. Nah, maka kita diperlukan untuk tata cara untuk mengatasi permasalahan rohani kita ya. Nah, itu terus apa lagi ini yang berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Mungkin adik-adik ya ada pertanyaan atau ide, silahkan. Kebutuhan apa saja yang jadi kebutuhan bagi diri kita? Tadi sudah dijelaskan, dan juga adik-adik mungkin ada tanggapan atau gimana, silahkan. Bintang, ada tanggapan, Tang? Neng Mira, silahkan. Boleh? Ya. Disimpulkan tadi pembahasan Bapak tadi, atau gimana? Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain juga mengenai pembahasan kita? Abai? Bye. Enggak? Oke ya, kita tadi udah dibahas tentang pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini kita lanjut lagi supaya gimana ini pengeluaran kita dapat teratasi ya, teratasi dengan pendapatan gaji kita. Nah, baik, oke, silahkan disimak ya. Nah, misalkan gaji kita tadi berapa tadi? 2 juta ya, 2 juta per bulannya ya, 2 juta per bulannya. Nah, kebutuhan, misalkan kebutuhan tadi kebutuhan dapur atau jajan ya, kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok yaitu tadi berapa, harus lebih kecil dari ini ya, total ini perharinya. Jangan sampai, ini kan per bulan ya, perharinya itu kebutuhan pokok tadi harus mengeluarkan 100, jangan 50.000 atau 80.000. Kalau 150.000 terlalu gede ya, nanti sebulannya akan mengeluarkan 3 juta. Nah, jadi punya utang ya 3 juta, jadi harus 50.000 atau 80.000 ya, 80.000. Nah, ini terlalu minim, tidak cukup. Karena apa?
pengeluaran sekarang ini mahal-mahal ya, belum juga jajan, belum juga untuk keperluan yang lain, seperti yang punya kendaraan itu beli bensin atau gimana. Jadi seharinya itu minimal kita 100.000 ya, ini minimalnya. Jadi kalau punya gajinya 3 juta ya, ini pas untuk kebutuhan ini. Gimana caranya supaya ini teratasi ke pendapatan kita? Jadi kita harus punya usaha lain tambahan. Nah, kalau adik-adik oke ya, punya tambahan, misalkan kita punya kerajinan yang lain, misalkan kita ada kerajinan yang lain, bisa bisa bikin bunga atau bisa bikin jahitan. Nah, bisa dijual terus. Untuk nanti untuk yang pandai petani ya, ada barang-barang bekas ini nanti dibikin pot. Nah, tanaman itu untuk mengurangi resiko dapur seperti cabai, sayuran dan lain-lainnya. Nah, ini bisa juga mengurangi biaya pendapatan kita. Oke ya. Tuh. Oke, paham? Nah, siapa lagi yang akan tanya atau punya pendapat yang lain? Gak ada? Boleh itu ya, untuk menyimak tadi materi-materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan, mungkin adik-adik punya pendapat gimana atau bagaimana cara mengatasi masalahnya. Tidak ada. Oke ya, karena udah pada paham mungkin ya. Nanti mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS ya. Ini pelajaran untuk hari ini ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Mungkin nanti boleh ya, untuk adik-adik boleh nanti misalkan punya ide atau gimana ya, nanti kita tanyakan ya, boleh ditanyakan atau tulis buat PR nanti ya. Oke ya. Pokoknya kesimpulannya tadi untuk mengatasi masalah dalam kebutuhan pokok tadi, jadi kita harus mengetahui pendapatan kita. Jangan sampai pendapatannya minim, kita pengeluarannya
besar. Nanti akan menjadi masalah, dampak masalah bagi kita. Oke, ya paham ya. Jadi intinya kita harus mengedepankan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Ya. Lalu kita kebutuhan yang lainnya itu kebutuhan selengkapnya menyusul. Oke ya, sebelum kita tutup ya silakan untuk bikin doa ya, doa sok silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPS ya. Yang berikutnya dari Bapak cukup sekian ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.